Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atit Suhati dari Prodi Biologi semester 3 Universitas Wilalodra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian mikroorganisme. Apa sih pengendalian mikroorganisme? Yuk kita simak videonya. Seperti yang kita tahu, mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ataupun kasat mata. Dan untuk melihatnya atau mengamatinya diperlukan alat bantuan seperti mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. Mikroorganisme ini bisa menyebabkan infeksi pada manusia, hewan, tanaman, mencemari makanan, kerusakan pada kayu, pada rumah, yang menyebabkan kerugian ekonomi. Untuk itu, penting sekali untuk dikendalikan. Dan arti pengendalian sendiri ialah segala sesuatu usaha maupun upaya untuk menghambat, membasmi, bahkan menyingkirkan suatu mikroorganisme. Pengendalian mikroorganisme ini bertujuan yang pertama, untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme. Untuk menghambat mikroba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengendalian fisika dan pengendalian kimia, yakni dengan mengatur suhunya, pH, nutrisi yang tidak cocok untuk mikroorganisme, penghambatan dan pembunuhan yang menyangkut proses-proses dan bahan kimia yang digunakan. Kita akan bahas satu persatu, baik itu pengendalian secara fisika maupun kimia. Sebelum kita jelaskan materinya lebih lanjut, yuk mengenal istilah-istilah pengendalian. Yang pertama ada sterilisasi, yaitu proses pemusnahan total seluruh bentuk kehidupan, vegetatif maupun reproduktifnya. Jadi pemusnahannya itu keseluruhan, baik itu vegetatif maupun reproduktifnya. Jadi objek yang bersifat steril itu akan terbebas dari mikroba jika sudah melakukan sterilisasi. Selanjutnya ada disinfeksi, yaitu proses pemusnahan agen-agen penyebab infeksi. Disinfeksi ini untuk benda mati ya, seperti alat-alat laboratorium, lantai, kaca, pegangan pintu, dan lain-lain. Bahan disinfeksi ini disebut juga disinfektan. Disinfeksi ini hanya untuk membunuh sel-sel vegetatif saja, tetapi tidak dengan spora. Selanjutnya ada antiseptik, yaitu bahan yang akan digunakan untuk mencegah atau menghalangi pertumbuhan, kerja, maupun aktivitas mikroorganisme. Nah, ini dia yang banyak kita jumpai, bahkan kita milikin, yaitu sanitizer. Agen yang dapat menurunkan populasi mikroba sampai batas aman untuk kesehatan masyarakat. Sanitizer ini zat-zat kimianya membunuh sampai dengan 9,99%. Selanjutnya ada germisida. Germisida ini hampir sama dengan disinfektan, tetapi disinfektan ini hanya untuk infeksi saja, sedangkan germisida itu untuk keseluruhan, yaitu infeksi, patogen, bahkan yang bukan. Germisida ini bahan atau zat yang membunuh semua bentuk yang sedang tumbuh, tetapi tidak untuk spora. Macam-macam germisida. Ada bakterisida, ada virusida, fungisida, algasida, dan sporisida. Selanjutnya ada antimikroba atau antimikrobial,
yaitu seluruh zat-zat yang dapat membunuh pertumbuhan diujukan untuk segala pertumbuhan aktivitas semua mikroba. Contohnya, antibakteri dan anti jamur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja antimikroba. Yang pertama, ada konsentrasi dan jenis bahan kimianya. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat pula kerja terhadap mikroorganismenya, baik itu membunuh maupun menghambat. Tetapi konsentrasi ini ada batasannya. Contohnya, etanol 70% lebih efektif daripada yang 100%. Mengapa demikian? Karena yang 100% cepat menguap, sehingga sebelum sampai ke sitoplasma mikroba, zatnya tersebut sudah menguap terlebih dahulu. Jadi, keefektifannya, daya menghambatnya ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang konsentrasinya 70%. Selanjutnya, intensitas dan sifat agen fisikanya. Semakin tinggi intensitas radiasi, maka semakin cepat pula terbunuhnya mikroba. Selanjutnya ada waktu. Waktu kontak dengan mikroba ini, tidak semua mikroba serentak terbunuh, sehingga semakin lama waktu kontaknya, maka semakin banyak pula mikroba yang terbunuh. Selanjutnya ada suhu. Dengan meningkatkan suhu akan meningkatkan jumlah populasi mikroba yang terbunuhnya. Selanjutnya ada jumlah mikroorganismenya. Semakin banyak jumlah populasi mikroba, maka semakin lama juga untuk membunuh seluruh mikroba tersebut. Sedangkan jika semakin sedikit mikroba, maka semakin cepat untuk terbunuhnya seluruh mikroba tersebut. Selanjutnya tergantung jenis mikrobanya. Mikroba ini berbeda-beda kepekaannya terhadap agen-agen fisika maupun kimia. Sel vegetatif lebih peka ketimbang sel spora. Yang terakhir, sifat media pertumbuhan mikroorganisme secara kimia maupun fisika. Media yang asam akan lebih efektif untuk dipanaskan dibandingkan alkalin. Media yang cair lebih mudah atau lebih cepat panas dibandingkan media yang padat. Media yang konsentrasi karbohidratnya lebih tinggi meningkatkan resistensi mikroba terhadap panas. Pengendalian secara fisika. Terdapat beberapa cara pengendalian secara fisika. Yang pertama ada penggunaan panas. Panas ini merupakan pengendalian fisika yang paling banyak digunakan pada masyarakat, industri, rumah tangga, dan lain-lain. Penggunaan panas ini selalu berkombinasi antara suhu dan waktu. Masih pada penggunaan panas, yaitu ada sterilisasi. Contohnya perebusan, autoklaf, oven, dan udara panas. Untuk membunuh mikroorganisme dengan panas, umumnya digunakan pada pengalengan, pengemasan botol, prosedur, pengepakan steril lainnya. Selanjutnya ada pasteurisasi. Menggunakan temperatur yang rendah untuk mengurangi jumlah sel mikroorganisme seperti Staphylococcus, Streptococcus, Brucella abortus, dan Mycobacterium tuberculosis dalam produk makanan. Pasteurisasi ini biasanya dilakukan pada produk susu. Dilakukan pada suhu 63 derajat Celcius per 30 menit untuk metode batch dan 71% derajat Celcius per 15 detik untuk metode cepat. Tadi kita sudah mengenal pemanasan. Selanjutnya ada pengeringan, drying, penghilangan air.
Umumnya, mikroorganisme ini tidak bisa tumbuh pada AW kurang dari 0,90. Penghilangan air ini dapat dilakukan dengan cara pemanasan, evaporasi, freezer, drying, ataupun penghambatan dengan penambahan garam dan gula. Selanjutnya ada pendinginan, yaitu penggunaan suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Contohnya ialah refrigerate, freezer, dan deep freezer. Iradiasi, contohnya ialah microwave, sinar ultraviolet, sinar X-ray. Iradiasi ini pengaplikasian pengendalian fisika yang tidak merubah kondisi suatu bahan. Jadi bahan tersebut tidak berubah. Selanjutnya ada filtrasi, yaitu penyaringan menggunakan filter maupun membran. Teman-teman, ini adalah contoh dari pengendalian secara fisika. Ikan yang dijemur langsung dengan cahaya matahari. Ada penggaraman pada ikan yang biasa kita sebut dengan ikan asin. Ada buah kering, ada asinan buah maupun manisan buah. Selanjutnya ada insenerator sampah, heat api bunsen atau burner, yaitu pemanasan api. Pemanasan dengan perebusan. Ini termasuk pemanasan basah ya teman-teman. Selanjutnya ada autoclave, ada oven. Selain bisa membuat kue, bisa juga digunakan untuk mensterilkan alat-alat, khususnya alat-alat laboratorium. Oven ini termasuk pemanasan kering. Selanjutnya ada iradiasi, yaitu menggunakan sinar untuk mensterilkan suatu produk maupun makanan. Selanjutnya ada filtrasi, yaitu sebuah penyedotan atau penyaringan ya. Pemanasan basah. Yang pertama ada autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius, 1 atm, 10 sampai dengan 15 menit dapat mematikan spora. Merebus atau boiling. Waktu disinfeksi 15 menit setelah air mendidih, sel-sel vegetatif akan mati, tetapi tidak dengan spora dan virusnya. Pasteurisasi digunakan untuk mensterilkan susu. Contohnya ialah kuman TBC, Staphylococcus, Salmonella, Shigella pada suhu 65 derajat Celcius per 30 menit. Autoclave, sterilisasi lembab bertekanan. Autoclave ini memiliki prinsip dengan tekanan 15 PSI dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Autoclave ini memiliki istilah-istilah TDP, TDT, dan DRT. TDP ini singkatan dari Thermal Dead Point, yaitu temperatur terendah menyebabkan sel mati dalam waktu 10 menit. Selanjutnya ada TDT, yaitu Thermal Dead Time, waktu yang diperlukan untuk membunuh seluruh sel dalam kultur. Yang terakhir ada DRT, yaitu Decimal Reduction Time, menit saat 90% populasi sel mati pada suatu temperatur tertentu yang dicobakan. Berikut ialah ketentuan dari autoclave untuk mensterilkan alat-alat laboratorium. Yang pertama ada Erlenmeyer dengan kapasitas 2 liter, waktu yang digunakan untuk mensterilkannya dengan waktu 35 menit pada suhu 121 derajat Celcius
sampai dengan 123 derajat Celcius. Untuk tabung 500 ml dengan waktu antara 17 sampai dengan 22 menit. Untuk tabung reaksi ukuran 20 cm selama waktunya 20 menit. Untuk botol serum dengan kapasitas 9 liter 9.000 ml memakan waktu sampai dengan 1 jam atau 60 menit. Selain ada pemanasan basah, ada juga pemanasan kering. Yang pertama ada pembakaran atau kita sebut insinerator. Efektif hanya untuk alat penanam mikroorganisme seperti ose dan jarum tanam tajam. Efektif juga untuk bangkai hewan percobaan. Semisalkan kita sudah melakukan praktikum atau percobaan yang menggunakan hewan yang hewannya seperti katak, cicak, maupun ikan. Bangkai percobaan tersebut bisa dibakar terlebih dahulu sebelum dibuang dengan insinerator. Selanjutnya ada oven. 160 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius. 1 sampai dengan 2 jam sterilisasi aliran udara kering untuk alat-alat gelas seperti tabung reaksi, cawan Petri, beker gelas, dan lain-lain. Tidak bisa digunakan untuk sterilisasi media. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi ini memiliki 3 macam tipe. Yang pertama, radiasi ionisasi atau ionizing radiation. Contohnya ialah sinar gamma dan sinar X. Selanjutnya ada radiasi non-ionisasi. Bisa disebut juga non-ionizing radiation. Contohnya ialah sinar ultraviolet. Yang ketiga ada radiasi gelombang mikro. Contohnya microwave radiation. Sinar ultraviolet 200 nanometer sampai dengan 250 nanometer. Sedangkan bakteri ini mati atau terbunuhnya ini dengan 200 nanometer sampai dengan 300 nanometer. Berikut ini ialah urutan ya atau ukuran sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar inframerah, gelombang mikro, dan diakhiri dengan gelombang radio. Mari kita bahas radiasi ionisasi atau bisa disebut ionizing radiation, yaitu mencangkup sinar gamma, sinar X, dan sinar pelepasan elektron. Panjang gelombangnya ini pendek, kurang dari 1 nanometer. Terjadi akibat eksitasi elektron yang membentuk ion, menyebabkan mutasi DNA dan menghasilkan peroksida. Digunakan untuk sterilisasi bahan farmasi dan disposable medical supplies, serta industri pada makanan. Namun, radiasi ionisasi ini memiliki kerugian, yaitu penetrasi jaringan manusia yang menyebabkan mutasi genetik. Berikut ialah contoh ionisasi radiation. Ionizing radiation. Instalasi sinar gamma. Nah, produknya ini dimasukkan nih ke sebuah kotak, lalu ditutup dan dinyalakan radiasinya ya, sinarnya. Ini adalah sterilisasi menggunakan radiasi. Selanjutnya radiasi non-ionisasi atau non-ionizing radiation, yaitu penggunaan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 220 sampai dengan 290 nanometer dengan radiasi efektif 253,7
nanometer. Menyebabkan kerusakan DNA dengan menghasilkan dimer-dimertimin yang menyebabkan mutasi. Digunakan untuk disinfeksi ruangan, operasi, keperawatan, kafetaria, pengepakan, LAF, dan lain-lain. Namun terdapat kerugian juga, yaitu menyebabkan kerusakan kulit, mata, kornea mata. Jadi, untuk orang-orang yang bekerja di bawah sinar ultraviolet itu harus menggunakan peralatan pelindung untuk melindungi kornea matanya seperti kacamata kubil untuk mencegah iritasi mata atau kerusakan yang permanen, dan menggunakan baju lengan panjang maupun jas agar tidak menyebabkan kerusakan pada kulit. Selanjutnya ada radiasi gelombang mikro. Panjang gelombangnya ini antara 1 mm sampai dengan 1 meter panjang ya. Panas akan diabsorpsi oleh molekul air. Sel vegetatif mikroba dapat mati karena mengandung air. Endospora bakteri yang tidak mengandung air ini tidak rusak oleh microwave. Suhu rendah atau pendingin hanya digunakan untuk menahan di bawah 20 derajat Celcius, bakteri masih bisa bertahan sampai dengan 190 derajat Celcius. Ada pendinginan, pasti juga ada pengeringan, ya, atau bisa disebut desifikasi. Pengeringan ini dengan menarik airnya sehingga mikroorganisme tersebut kekurangan air atau dehidrasi, sehingga kehilangan air ini dapat menghentikan proses metabolik. Karena apa? Karena mikroba ini membutuhkan air untuk kehidupannya. Jadi kita ambil airnya agar mikroba tersebut mati. Pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia ini senyawa kimia yang mengendalikan mikroorganisme dengan membunuh ataupun menghambat pertumbuhan mikroorganisme disebut senyawa antimikroba. Senyawa antimikroba ini meliputi bahan kimia pengawet dan antiseptik, juga obat-obatan untuk penyakit pada hewan maupun tumbuhan. Senyawa antimikroba ini dapat berupa bahan alami, seperti herbal dan lain-lain, atau bahan kimia sintetis seperti senyawa antimikroba sebagai berikut. Terdapat antiseptik, disinfektan, preservatif, dan antibiotik. Berikut ialah contoh gambar ataupun produk dari antiseptik. Yang pertama, seperti yang kita kenal dan banyak kita gunakan, ada Listerin, obat kumur, ada Hansaplast spray, yaitu spray antiseptik, sanitizer untuk pembersih tangan yang aman untuk kulit, ada Dettol untuk luka, dan untuk air mandi ada TPC, yaitu liquid antiseptik. Selanjutnya ada disinfektan. Pasti kita tidak asing dengan Wipol, baik Wipol yang untuk digunakan di lantai maupun di alat-alat. Di sini ada Dettol untuk spray baju, celana, dan ada disinfektan untuk pembersihan. Disinfektan ini biasanya digunakan untuk alat-alat benda yang mati. Contohnya alat-alat laboratorium, lantai, kaca, pegangan pintu, meja, kursi, dan lain-lain. Sterilisasi secara kimia. Pada kehidupan sehari-hari, agen kimia ini digunakan untuk mengendalikan mikroorganisme. Agen kimia ini digunakan dalam kedokteran, pengawetan makanan, industri,
dan laboratorium biologi ataupun mikrobiologi. Beberapa istilah yang mendasar seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ada antiseptik, yaitu substansi kimia yang dipakai untuk membunuh.